warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas matematika tentang fungsi kuadrat dengan subtema bahasan mengenal konsep fungsi kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah di atas? Nah, apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika melintasi sebuah jembatan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang kadang tidak memperhatikan bahwa di sekeliling kita itu banyak sekali objek-objek yang dibuat berbentuk kurva grafik fungsi kuadrat. Mungkin karena kita menganggap bahwa fungsi kuadrat itu tidak ada perlunya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal seperti pada gambar di atas, yaitu gambar jembatan, yang kawat penahan jembatannya itu dibuat berbentuk kurva dari fungsi kuadrat. Nah, ini menjadi motivasi kita bahwa kenapa kawat penahan jembatan tersebut dibuat berbentuk kurva dari fungsi kuadrat. Kenapa tidak dibuat berbentuk garis lurus saja, atau mungkin juga berbentuk segitiga atau bentuk yang lainnya. Dan apa juga manfaat dibuat kawat penahan jembatan tersebut berbentuk kurva grafik fungsi kuadrat. Masih banyak sebenarnya penerapan konsep fungsi kuadrat itu dalam kehidupan. Misalnya untuk mengetahui apakah dalam permainan bola basket, bolanya itu bisa masuk, kemudian untuk mengetahui juga jangkauan dari air pada pancuran, kemudian juga untuk mengetahui kecepatan dari perahu karet ketika mengelilingi arus jeram. Nah, mari kita pelajari konsep dari fungsi kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan pengertian dari fungsi kuadrat dan juga menggambar grafis fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari fungsi kuadrat itu sendiri. Fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi matematika yang memiliki variabel dengan derajat tertinggi 2. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c itu elemen dari bilangan real. Adapun bentuk grafiknya itu berbentuk parabola, jadi ada yang menghadap ke atas dan juga menghadap ke bawah. Tadi sudah dikatakan bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk a kurang dari 0, maka grafiknya atau kurvanya menghadap ke bawah. Sedangkan untuk a lebih dari 0, itu kurvanya menghadap ke atas. Untuk lebih memudahkan bagi kita, sebenarnya mungkin kita bisa menganalogikannya dengan emoji, di mana kalau kita cemberut, maka emosinya akan membentuk kurva ke bawah. Kalau kita tersenyum, maka kurvanya menghadap ke atas. Nah, kembali pada kurva dari grafik fungsi kuadrat, itu akan mempunyai bentuk yang simetris antara bagian kiri dan bagian kanannya. Sehingga titik-titik di sebelah kiri garis ini dengan yang di sebelah kanan itu mempunyai jarak yang sama terhadap garis ini. Nah, garis-garis ini disebut dengan sumbu simetri. Kemudian perhatikan pada kurva A kurang dari 0, titik potong antara kurva dengan sumbu simetri itu adalah disebut titik puncak, titik maksimum. Kemudian untuk titik potong antara sumbu simetri dengan kurva untuk A yang lebih dari 0, itu juga disebut titik puncak, tapi dia berada di minimum, dia berada di posisi paling rendah. Nah, bagaimana menentukan grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel? Perhatikan contoh berikut. Tentukan grafik fungsi y sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3, di mana x-nya itu kurang dari sama dengan 2 dan x-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Untuk x elemen bilangan real. Karena menggunakan tabel, kita sediakan dulu tabelnya, kemudian kita tuliskan bagian-bagian yang diperlukan. Nah, karena domainnya sudah ditentukan, yaitu mulai dari x-nya itu mulai dari negatif 4 sampai 2, kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 4 ke persamaan dari fungsi kuadrat ini.
Nah, kita masukkan dan setelah dihitung ketemu negatif 5. Kemudian untuk X sama dengan negatif 3, kita masukkan juga, hasilnya adalah 0. Untuk negatif 2, hasilnya Y-nya adalah 3. Dan untuk titik-titik yang lain, untuk X sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, dengan cara yang sama, kita peroleh 4, 3, 0, dan negatif 5. Sehingga untuk mengisi kolom titiknya, bisa kita isikan jika X-nya negatif 4, Y-nya negatif 5, diperoleh negatif 4, negatif 5. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, dari sini kita sudah memperoleh tabel yang berisi titik-titik dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Nah, sekarang bagaimana bentuk sketsa grafiknya? Mari sekarang kita lihat. Kita sediakan dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita letakkan titik-titik yang bersesuaian dengan apa yang sudah kita hitung tadi. Negatif 4, negatif 5, kemudian negatif 3,0, negatif 2,3, negatif 1,4, 6,3, 1,0, dan 2, negatif 5. Dari titik-titik itu, kemudian mari kita hubungkan. Nah, ternyata diperoleh sebuah kurva yang menghadap ke bawah. Kurva inilah yang disebut dengan grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Mari kita sekarang kembali kepada kurva tadi, dan kita tandai untuk titik-titik tertentu, titik A, titik B, dan titik C. Juga titik D. Titik A ini disebut titik puncak maksimum. Kenapa dikatakan maksimum? Karena dia menduduki titik paling tinggi di antara semua titik-titik pada kurva tersebut. Kemudian titik B dan titik C itu disebut titik potong dengan sumbu X. Titik D disebut titik potong dengan sumbu Y. Nah, perhatikan kembali kurva tadi. Fx sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Perhatikan untuk X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Di situ jika kita masukkan ke dalam fungsi, sehingga kita peroleh F negatif 3 itu sama dengan 0 dan F1 sama dengan 0. Nah, ini dapat dikatakan bahwa X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1 itu adalah pembuat 0 fungsi. Kenapa? Karena nilai X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1 jika kita masukkan ke dalam fungsi, membuat fungsi itu bernilai 0. Jadi, pembuat fungsi adalah nilai X yang membuat nilai Fx menjadi 0. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan untuk X sama dengan negatif 1. Di situ kalau kita masukkan ke fungsi, diperoleh F negatif 1 sama dengan 4. Nah, ini dapat dikatakan bahwa nilai maksimum dari fungsi itu adalah 4. Nah, pada sumbu simetri ini kita perhatikan grafik di sebelah kiri sumbu simetri itu akan naik sampai ke titik A negatif 1,4, kemudian turun ketika letaknya berada di sebelah kanan sumbu simetri. Jadi titik A negatif 1,4 itu disebut titik balik maksimum. Nah, grafik fungsi itu berarti mencapai titik puncaknya pada A negatif 1,4. Jadi titik A itu disebut titik maksimumnya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan daerah asal, daerah hasil, batas bawah, dan batas atas dari grafik fungsi kuadrat? Dari kurva yang sudah kita miliki tadi, kita tahu bahwa daerah asalnya adalah X itu kurang dari atau sama dengan 2, dan paling rendah itu adalah negatif 4. So, kita batasi saja daerah bahasan kita. Nah, jadi hanya daerah inilah yang akan kita bahas. Nah, dari potongan gambar ini dapat kita ketahui bahwa daerah asalnya atau domainnya itu adalah himpunan X demikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 2 dan X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 4 untuk X elemen bilangan real. Kemudian bagaimana dengan daerah hasil atau ringnya?
Di sini kita lihat pada searah sumbu Y, nilai paling kecil adalah negatif 5 dan paling tinggi adalah 4. Jadi dapat dikatakan bahwa daerah hasil atau range-nya adalah himpunan Y sedemikian sehingga Y-nya kurang dari atau sama dengan 4 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan negatif 5 untuk Y elemen bilang real. Dari daerah hasil ini dapat kita peroleh bahwa batas bawahnya adalah negatif 5 dan batas atasnya adalah 4. Akhirnya, Nova ingatkan, tetap tingkatkan ibadah kalian, selalu ikuti protokol kesehatan, dan selalu semangat belajar.